Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal saya ucapkan kepada seluruh Bapak Ibu guru di Indonesia Raya ini. Perkenalkan, nama saya Alfa Nur Ilhami. Saya CGP angkatan 7 asal SMA Sugar Group dari Lampung Tengah. Pada video kali ini saya ingin berbagi tentang 3 hal. Yang pertama adalah tentang apa yang telah saya pahami terkait dengan apa itu budaya positif dan bagaimana mendisiplinkan siswa dengan budaya positif atau praktik segitiga restitusi. Kemudian saya juga akan berbagi 2 praktik baik, praktik mendisiplinkan siswa dengan hati yang telah saya lakukan di kelas. Yang pertama adalah tentang keyakinan kelas yang baru saja saya lakukan di awal semester 2 ini. Kemudian yang kedua adalah sesi berbagi dengan teman-teman guru di SMA Sugar Group. Selamat menyaksikan, semoga apa yang saya sampaikan dapat menjadi manfaat dan memberikan sedikit inspirasi untuk kemudian diterapkan di kelas dan sekolah Bapak Ibu. Selalu ku rindukan desaku yang pernah. You may sit down, you may sit down. Saya mau kamu mention satu peraturan di sekolah ini yang paling membekas. Membekas itu bisa banyak hal ya, bisa dalam artian positif atau dalam artian yang sebaliknya gitu. Oke? Untuk pertemuan pertama ini saya tidak akan langsung masuk ke pelajaran. Saya mau kamu refresh dulu lah eksistensi kamu sebagai anak sekolah Sugar Group yang belajar bahasa Inggris seperti apa gitu ya. Oke, jadi I need you to think fast. Sudah lama di sini, ada beberapa yang bahkan menyelesaikan SMP-nya di sini kan ya, di SMP Pulau Putih Mataram dengan budaya dan rutin yang kurang lebih sama. Kira-kira if I ask you to mention one rule, specific rule that is impressive for you in a positive or negative way, what would that be? Nashwa. Speak English Speak English outside class. outside the classroom. Itu impresif ya buat kamu ya? Yes, Because I get myself. jadi curcol ya. Yuli? Use bandana proper. Use bandana properly. Bita? Surat dokter. Surat dokter. Kenapa surat dokter? Kalau misalnya kalau sakit harus pakai surat dokter. Surat orang tua doang. Oh, harus melampirkan surat dokter ketika sakit. Nggak cukup surat orang tua. Terus? Use name tag. Use name tag. Use name tag. Kalau Leo? Sorry? Jangan datang terlambat. Raffi? Grooming. Kenapa grooming? Kamu kena metal ya? Kenapa grooming? Grooming harus rapi gitu. Itu impresif buat kamu dalam artian positif atau sebaliknya? Waktu di metal itu berasa apa di dalam? Panas. Ada panasnya? Oh, ada sedikit. Yasin? Harus pakai sepatu indoor outdoor. Positif or negatif itu? Positif. Move faster. Sorry? Move faster. Move fast. Jangan lagi kayak catwalk ya. Terus? Bandana proper. Use bandana properly. Why? Because when I'm SMP, bandana by default. And then? So in older speaking. And all look at me. Oh, I see. So it's impressive ya, but negatively. Negatively? No, not really. Okay, it's positive ya, reminding ya. If we sick, we still must go to school.
if we sit? Jangan tetap masuk sekolah kalau misalkan kita tuh bisa jalan. Sarafina Pakai bahasa Inggris. harus bicara dalam bahasa Inggris di luar kelas. Ini bring your all textbook. Because I always get MSL. Siapa Miss kamu? Itu masih kejadian sampai semester lalu. Masih. Baru Ini semester 2 udah dapat. udah. Bisa? Ini don't come to the class too late. Jangan masuk kelas terlambat. Positif dong, pasti dong itu pasti. Ini Miss, Kosaki. Maksudnya di hari Senin sampai Kamis harus hitam putih. Ya kamu apa? Ya maksudnya nggak boleh bebas dulu. Aku pernah sih pakai baju. Ya iyalah. Iya, iya banget. Terus Ini don't break the chair kalau di kafe. don't drag the chair. You Terus must harus ditunggu-tunggu. Mas. Why gitu, Miss? Miss. have you gotten the MSF so far? Yes. Semester 2. Oh enggak, Mister Wan. Gimana? Boleh dalam kelas waktu istirahat. Gak boleh di dalam kelas waktu istirahat. Yang kamu harapkan adalah bisa di dalam kelas. Oke. Terus Cannot eat breakfast in the break time. cannot eat breakfast in the break time. It must be snack ya. Gak boleh meals ya. Oke. Harusnya Boleh. boleh. Karena Kan bisa jadi nggak itu Miss, nggak sempat makan di rumah gitu kan. Harapannya kan kalau makan di sekolah karena nggak boleh makan di sekolah. terus Elsandai special 5 hari because of speaking bahasa ya. Dia greeting. Nah, greeting. Positif ya. Oh, it teaches you what? Ini mengajarkanmu apa? Sopan santun, kerendahan hati. Ada lu anak murid sini yang kalau sapa saya pergi. Cannot sleep during lesson. Kamu bisa jawab nggak kenapa kamu? Iya Kenapa? Bisa jawab nggak kira-kira? Kenapa? Not respect for teacher. Not respect for teachers ya. Jadi kamu agree nggak kalau ada peraturan itu? Nggak boleh. Nggak boleh. Iya, oke. Peraturan yang impresif buat kamu? Hair maksimal 4 cm. Hair maximum 4 cm. Ini pasti dia yang kena penal ya. Nggak kena ya? Nggak. Oh, kamu alhamdulillah banget dong ya. Ini kena pasti. Ya, apa? Grooming, Miss. Grooming kenapa? Because that I think when my grooming is good, but in the eyes of this school, like different. In your standard, your grooming is good already. Yes. But in the eye of the school, it's not good yet. Mention, kenapa? Standarmu tuh yang seperti apa? Not long, but not more in, Miss. Pendek juga. Jadi standar. Standar aja ya. Tapi itu ganteng kok. Bagus bang. Dalam keadaan duduk. You have to still sit while you are sleeping. Bring new operators. Bring New operators. new opera tools every semester Yeah, ya. because I had to buy more and more tools. Yeah, maybe because the tools are broken. Yeah. Is yours broken? Yes. Ya udah lah itu. Logical dong. Elisa, Beb, English. outside class. Do you have any objection because of that? Any difficulties? No. Enggak. Oke. Don't forget to always fill the handbook and sign parent in the handbook. Is it positive? Yes. Yes. Why? Why do you think it's positive? Because we apa ya? Nah itu Bu, jadi kita tuh dengan mengisi handbook kita tuh bisa jadi tertib, disiplin Dan dengan paham. apa yang kita kerjakan di hari itu. Betul. Oke, lanjut.
Anyways, eat snack during lesson. You want that the teacher allows you to eat snack during lesson gitu ya? Okay. What about you? I'm sorry. Grooming. What about the grooming? My hair acaan. Honey? Ciput. Ciput. You must wear ciput. But I think there is no ini deh obligation here in SMA deh. Is there any? Harus ya? Already. Okay. Now guys, you have mentioned the regulations. Terlepas dari kamu setuju atau enggak ya. Tapi kalau kamu diminta untuk memaknai gitu ya, kira-kira sekolah berusaha mengajarkan nilai apa sih dengan peraturan itu? Disiplin. Sebentar, saya catat ya. Pertama disiplin, terus tanggung jawab. Apalagi? Disiplin, tanggung jawab, terus Sopan santun. Oke, sebentar. Saya tertarik dengan kalimat nilai kesabaran dan keikhlasan. Kenapa itu semua mengajarkan kesabaran dan keikhlasan? Hari itu sekolah itu terlalu menang siswanya jadi kita kayak kurang berkreativitas sekolah kita jadi tertekan gitu. Nilai kesabaran bisa loh itu. Oke. Jadi kamu merasa tertekan. Iya. Terus apa lagi? Guys, ada lagi nggak selain nilai 4 ini, apalagi yang kamu rasa berusaha sekolah ajarkan ke kamu gitu? Kejujuran. Kejujuran. Terus Menguatkan mental. kalau itu nilai apa ya berarti ya? Nggak putus asa gitu ya? Iya. Apalagi guys? Kalau ini peraturan tentang hair itu kira-kira apa tuh? Disiplin. Perhatian. Terus nggak boleh datang ke kelas. Disiplin ya. Terus nggak boleh drag the chair. Harus nampak. Stay. Peduli ya. Peduli terhadap apa itu? Peduli terhadap everyone and Student out. ini sumpahnya siswa ya? Ya. Guys, sekarang saya akan ajak kamu untuk diskusi tentang lingkup kecil kita di kelas bahasa Inggris. Mungkin nanti hasil diskusinya bisa kamu terapkan di kelas-kelas yang lain ya. Tapi nanti saya akan bagi kamu dalam kelompok. In that kelompok, I need you to discuss nilai itu kan yang ini ya. Nilai itu artinya dalam bahasa Indonesia bukan selalu berarti angka, nilai quiz, nilai final exam, bukan itu. Nilai is something that we uphold. Itu adalah sesuatu yang selalu kita junjung tinggi, seperti misalnya ini yang dijunjung tinggi oleh sekolah Sugar Group. Now, I need you to imagine yourself as a society. Okay, this is 11 Science C, consisting of many individuals. Okay, these individuals are actually heading to one goal. Kira-kira apa goal? Invention club. Graduate from This school. This school. 11 Science C. This Paling pendek ini. Ya.
Ya kan, lulus dari 11 Science, kemudian you join your other classes, right? In grade 12. Yang rada jauh apa? Graduate from high school, SMA. Adventure finish. Kamu punya spesifikasi khusus nggak? Graduate-nya harus seperti apa? Graduate secara terhormat. Nah, bagus. Secara terhormat. Apalagi? Kalau terhormat itu artinya Hajatan. kalau terhormat itu artinya is your score okay? Yes. Your score is okay. What about your behavior records? Perfect. Okay. Behavior record is also okay. That you don't graduate with notes. Ya kan? Pasti pengennya itu. Sekarang balik lagi ke sini. Kamu adalah individu ini yang mengisi 11 Science. Semua orang di sini punya kepentingan yang sama, belajar, tujuannya cuma satu. Lulus yang paling dekat kelas 11 secara terhormat, atau yang rada jauh lulus SMA Sugar Group juga secara terhormat. Terhormat artinya nilaimu memuaskan, you can please your parents, bisa bikin orang tuamu bangga, ya kan? Mempersembahkan kerja kerasmu itu untuk orang tua. Kemudian yang kedua, paling enggak you don't have any records in your behavior. Oke, terlepas dari mungkin persepsi yang kamu punya tentang peraturan sekolah, kamu berusaha untuk mencerna itu dan follow the rules as best as you can. Gitu kan? Tujuannya sama. In your group later on, saya mau kamu diskusi terkait dengan nilai apa yang harus dijunjung tinggi oleh setiap individu ini, sehingga semua orang itu bisa memfasilitasi dirinya mencapai tujuannya sendiri-sendiri. Do you understand? Tanpa menggores kepentingan orang lain. Paham maksudnya nggak? Saya akan repeat. Nilai apa yang harus dijunjung tinggi oleh semua? Nih, semua, nggak cuma Zaki, nggak cuma anaknya Sarsi di sini, tapi semua, ya. Sehingga kamu bisa memfasilitasi dirimu to reach the goal that you have, bahkan membantu yang lain juga untuk mencapai goalnya tanpa menggores kepentingan satu sama lain. Paham ya? Paham. Waktu diskusinya nanti nggak akan lama, maksimal 7 menit. Setelah itu you will come back, you will write down the results of the values that you think you need to have. Nggak usah banyak-banyak. 5 most important nilai untuk kepentingan ini. Paham ya? Nanti kalau sudah selesai, tuliskan nilainya di sini. Masing-masing grup nanti akan mempresentasikan hasil diskusinya. Oke? Nggak usah lama-lama, spontan aja dalam diskusi. 7 menit maksimal. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1. 3, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5. 5, oke. 6, oke. Nah, Reza ikut kelompok yang harus. Siap. Itu menetapkan Jabe boros, hemat pakai bunyi sedikit. Iya. Paling bisa dong kalau tim kecil. Ini
Loh, kita ada di situ, kita ya? Ayo, ayo. So today we want to present about our discussion. Jadi kita mendiskusikan tentang 5 most important nilai to graduate from 11 science. So the first is discipline. Oke guys, jadi disiplin itu merupakan nilai yang sangat penting dalam diri kita. Jadi kalau kita udah disiplin dari sejak kecil, kita tuh jadi tahu kalau disiplinnya nggak boleh sembarangan gitu, sembarangan. Jadi kalau kita disiplin itu kita ya emang dari kecil, misalnya orang tua adalah habis itu suka nyuruh bangun pagi gitu, terus tiap hari bangun pagi, mau ada libur lagi sekolah itu bangun pagi. Nah itu nanti dampaknya kita setelah dewasa tahu ternyata orang tuanya maksudnya mendisiplinkan kita untuk lebih apa di pagi hari itu lebih enak gitu. Kita makan itu lebih fresh, lebih semangat gitu. Dan disiplin itu juga kalau kita dari sejak dini kita tahu kayak sekarang kan udah SMA ini udah paham, oh ya di besok aku harus memiliki yang disiplin biar besok kita di masa depan biar masa depannya lebih cemerlang. Oke. Nah, setelah itu kita disiplin itu untuk untuk mencapai nilai-nilai yang mau kita ambil. Misalnya kita mau menjadi anak yang pintar, berarti kita harus disiplin belajar. Kalau kita mau menjadi anak yang baik, berarti kita harus jadi anak yang mau disiplin dalam bersosialisasi, terus berbuat baik kepada sesama, dan setelah itu kita perlu yang namanya tanggung jawab. Nah, setelah kita bisa menjadi orang yang disiplin, kita itu sudah pasti dipercayakan oleh banyak orang. Misalkan kita dipercayakan untuk menjadi ketua kelas, kita harus bisa bertanggung jawab untuk menjalankan tugas tersebut dengan baik. Jika kita tidak bertanggung jawab, maka yang akan kecewa itu tidak hanya satu orang, tetapi satu kelas, karena kepercayaan itu tidak dijalankan dengan baik. Nah, setelah kita memegang tanggung jawab itu, kita memegang posisi dan kita bertanggung jawab, kita perlu yang namanya kejujuran. Kejujuran itu harus dimulai dari masa dini. Kalau kita dari masa dini tidak jujur, itu pasti akan membawa kita sampai besar juga tidak jujur. Nah, banyak dampak negatif dari ketidakjujuran. Yang pertama itu hatinya itu kayak kebawa, hatinya itu kayak merasa bersalah gitu, tidak jujur kepada orang lain. Terus yang kedua itu merugikan diri sendiri. Ya, jadi inti dalam kejujuran ini, kita itu bisa menjadi orang pintar dalam waktu singkat, kita dapat menjadi orang yang cantik dalam waktu singkat, tapi kita tidak bisa menjadi orang yang berattitude dalam waktu singkat. Jadi kayak perlu pengulangan repetisi dari kejujuran itu. Dan yang selanjutnya adalah kepedulian. Jadi kita itu harus peduli kepada orang-orang di sekitar kita dan juga lingkungan kita. Jadi dulu ada suatu saat ketika di SMP itu ada guru yang jatuh dan tidak ditolongin, dan akhirnya kita semua ditegur karena di mana kepedulian kamu ketika guru kamu jatuh tapi kamu cuma ngeliatin gitu kan. Nah, dari situ tuh kita sadar kalau sebenarnya tuh ada banyak kepedulian yang kita nggak lakuin, dan bisa kita mengungut sampah di jalanan. Kadang kita kayak, iya udah bukan aku yang buang, jadi aku tidak bertanggung jawab. Tapi yang penting itu kita tuh peduli bahwa kita harus menjaga lingkungan kita tetap bersih. Nah, yang selanjutnya adalah sopan santun. Nah, dari 4 nilai-nilai yang sudah disebutkan, menurut kami sebenarnya yang inti dari inti itu adalah sopan santun. Karena ketika kita sudah memiliki disiplin, kita sudah memiliki tanggung jawab, kita sudah jujur, kita sudah peduli pada orang lain, tapi kita tidak memiliki sopan santun, kita tidak memiliki attitude dalam diri kita, itu like nothing lah gitu. Jadi ketika kita
bertanggung jawab, kita nih orang yang disiplin, pekerja keras, sacet gitu. Tapi kita tidak respect kayak gitu-gitu. Kita nggak pedulin orang lain, kita nggak sopan pokoknya orang itu. Orang juga pasti memiliki perspektif berbeda terhadap diri kita gitu. Jadi walaupun kita misalkan kita nih bener-bener nggak disukai di sekolah ini, kita nih banyak hatersnya, kita tuh berusaha untuk menumbuhkan, selalu menumbuhkan rasa sopan santun, entah apapun itu timbal baliknya dari orang lain, kita tetap melakukan sopan santun gitu. Jadi kita, karena sopan santun itu sangat penting gitu. Jadi membuat orang lain tuh happy sama kita gitu. Sopan santun, pokoknya intinya harus sopan santun. Karena kita diem aja, itu tuh bisa menyakiti hati orang lain. Apalagi kalau kita tidak sopan santun. Jadi berusahalah untuk menumbuhkan sikap sopan santun, karena itu sih yang akan menumbuhkan sikap disiplin, tanggung jawab, jujur, dan peduli. Itu sopan santun di konteks kelas ya sopan gitu Miss. Jadi setiap ada yang berbicara, mendengarkan itu termasuk sopan. Karena kalau kita lagi ada berbicara, atau kita ngobrol sendiri, atau kita diskusi sendiri, atau kita bermain sendiri, kita kan gimana ya, nggak respect. Jadi kita nggak kesana, tidak sopan gitu. Jadi sopan itu sopan. Menghargai. Nah, menghargai orang lain itu juga sopan santun. Termasuk kalau ada orang presentasi, kan at the end you usually say, is there any questions? Is there any comments? Do you want to say something? Itu apa yang harus dilakukan tuh? Raise hands ya gitu. Paling enggak, if you don't really have a question, then you can focus on something positive from the presentation ya. Ya enggak? Ya paling enggak kamu menunjukkan bahwa during the presentation you listen dan ada sesuatu yang nempel di kamu gitu loh. Iya kan? Nah berarti nanti kalau kita presentasi, kalau ada yang nanya, is there any question? Kalau nggak ada, saya akan bilang, where is your sopan santun? Gitu ya? Gitu ya? Oke. Bilang kalau ada yang is there any question, kalaupun bener-bener nggak ada, kalian bisa bilang no or enough. Jangan diem aja gitu loh. Jadi kita kesana nggak menghargai yang ada di depan gitu. Jadi Iya. yang di depan ini kayak patung. Iya betul. Nggak ada apa-apa kayak gitu. Kalau ada bilang ada, kalau nggak ada bilang no or enough. Hargai siapapun yang ada di depan kalian. Begitulah. Lagi baca apa, Bah? Lagi baca buku. Nggak ada PR. Gak ada. Udah selesai semua. Udah. Ada cerita apa Itu sama Bu Yoke? itu ada masalah. Kenapa? Kemarin tuh nggak sengaja gitu ngelempar biji kelengkeng terus Pas pelajaran. Terus pelajarannya Bu Yoke. Terus kena kepalanya Bu Yoke. kena kepala. Iya. Lo emang kenapa? Emang waktu itu nggak ada tugas atau gimana? Itu dikasih tugas sama Bu Yoke-nya. Emang suruh ngerjain tugas majas. Terus aku bosen. Terus Bosan karena sudah selesai, belum sih Bu sebenarnya. tapi Kan nggak fokus aja saat iya. itu. Aku nggak bosen terus pengen ngajak temen gitu. Supaya bisa fokus lagi nih ceritanya gitu. Oh. Sebenarnya nggak ke Bu Yoke-nya. Aku pengen lempar deketnya Bu Yoke tuh ada Jihan. Nah itu kan aku bosen terus pengen lempar ke Jihannya malah salah sasaran kena Bu Yoke. Padahal seru sih ya sebenarnya ya, Iya. main gitu ya. Cuma akhirnya kan masalah dong. Masalah nggak sih? Kemarin dapat apa? Pas kejadian itu terus Bu Yoke Bu Yoke-nya marah-marah ke satu kelas itu. Nanyain siapa yang lempar gitu. terus langsung ngaku kamu saat itu. Iya, aku minta maaf. Terus tapi dapat konsekuensi hukumannya gitu, tetap dicatat perilakunya. Kamu tetap dihukum Iya. meskipun tetap minta maaf. Kesel dong. Tapi gimana? Ya harus dong itu nggak sih? Ya kan? Kamu ngenain kepalanya kan? Dia menurut kamu gimana
Itu udah sesuai belum dengan nilai kebajikan yang kita yakini selama ini? Belum sih Bu, melanggar. Melanggar apa kira-kira? Ya melanggar disiplin dirinya kita sendiri gitu, kurang paham sama prioritas diri. Ke depan harus ini dong ya, lebih disiplin dong ya. Iya, Karena kalau disiplin kan kamu pasti ngapain tuh pada saat itu? aku misalkan kayak gini aku buat Bosan solusi. nih, Solusinya kalau nggak gambar aku deketin temen yang kita rasa itu bisa buat kita semangat belajarnya lagi. Kayaknya yang kedua lebih bagus deh ya kan. Kalau menggambar takutnya nanti gurunya marah lagi gitu, ya kan? Ya udah. Oke deh, lain kali hati-hati ya. Selalu ingat kalau kita harus disiplin diri, tahu prioritas. Jadi kita nggak dapat masalah yang nggak perlu. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat sore semuanya, Bapak Ibu. Terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya hadir di sini. Untuk sesi kali ini di internal SMA, saya dan Pak Faris kemudian Pak Norman akan berbagi tentang sedikit ilmu yang sudah kami cerna duluan ya terkait dengan modul di program pendidikan guru penggerak modul 1.4, judulnya itu budaya positif gitu. Nah, apa itu budaya positif? Kenapa kemudian di sini yang saya pilih sebagai judul adalah mendisiplinkan dengan hati? Itu saya akan memulai dengan video dulu karena ya apa ya? Kadang-kadang video itu lebih bisa menyampaikan pesannya ya ketimbang harus dideskripsikan. Silahkan dinikmati. I have a lot of memories when I was a child. One's always stuck out to me though was when I was about 10 years old and I was in school and I struggled. And I didn't struggle with English, math, or science. I struggled with it still. And I would try to listen, focus, and process ideas, but I couldn't help myself. And to be honest, I would sit there and I would just start tapping. And the students in the class would look at me and say, "Hey, stop tapping." A lot of the time, I didn't even realize I was doing it. And then eventually the teachers got after me and they would yell at me and they'd say, "Clint, you have to stop tapping." It got so bad that I got sent to the principal's office for tapping. And he said to me, "Okay, when you go back to class, just try sitting on your hands." So I did. I went back to class and I felt myself starting to tap. I did this, I sat on my hands. And that worked for about 5 seconds. One time I was tapping in class and the teacher, Mr. Jensen, looked at me and he yelled. And he said, "Clint, stay after class." And I thought to myself, this is it, I am done. Now, I've always been the type of person who believes that a single moment in time can change a person's life. And this was one of those moments for me. And I really had to forget. So I was sitting there with Mr. Jensen and the classroom. And he walked past me and he sat next to his desk and he said, "Clint, come here. I want to talk to you." And as he looked me right in the eye, he said, "I need you to know something, you're not in trouble. But I do have just one question that I have to ask you." And he asked, he said, "Have you ever thought about playing the drums?" And in that moment, Mr. Jensen, he leaned back and he opened the top drawer of his desk. And he reached in and he pulled out my very first pair of drumsticks. And he held them in his hands and looked at me and he said, "Hey, Clint, you're not a problem. I think you're a drummer."
drum sticks in my hand. Just because I was single moment in time when someone believed in me, and he saw something in me that I didn't see for myself. And from that moment, I learned that there's a difference between being the best in the world and being the best for the world. Oke. Namanya Clint Fulfer. Dia bercerita tentang pengalaman sekolahnya, bahwa dia nggak pernah punya masalah dengan bagaimana memahami bahasa Inggris atau math atau science. Dia nggak punya masalah. Masalah dia satu-satunya adalah bagaimana sit still, gitu. Jadi dia yang seperti static. Jadi apapun kegiatannya ketika dia harus duduk, itu dia akan tapping di meja gitu, dan itu mengganggu kelasnya. Dia dapat komplain dari temannya, dapat komplain dari gurunya, nggak cuma komplain tapi kadang-kadang sampai berteriak, bahasanya dia. Suatu waktu dia dikirim ke kepala sekolahnya datang dengan satu suggestion. Ya udah, kalau emang kamu nggak bisa tahan urge-mu untuk tapping, kalau mulai berasa itu dudukin aja tangannya, dudukin. Oke, dia kembali ke kelas, mencoba menerapkan suggestion itu dari kepala sekolahnya, tapi itu nggak terlalu lama, 5 seconds, udah dia akan lupa kontrol lagi dan akan mulai tapping lagi. Sampai akhirnya di kelasnya Mr. Jensen, dia juga yell, Clint, stay after class. Udah tuh, waktu itu dia langsung bilang, oke, I'm failure. Udah dibantu kepala sekolah, udah it's not about me, it's only this problem. Akhirnya dia after class di situ dipanggil sini. Udah dengan bayangan buruk tuh ya. Dia jadi ngobrol, ternyata cuma dibilangin, kayaknya saya tahu kamu punya apa deh. Gitu. Dia buka drawernya, dikasih stick drum. Kayaknya you are a drummer. Pernah berpikir nggak main drum? Terus akhirnya dari situ dia tekuni, dia salurkan urge-nya untuk happy itu dengan bermain drum, sampai bahkan katanya beliau, kata si Clint Fulfer ini, dia berhasil menyelesaikan studinya, membiayai S1-nya, bachelor gitu katanya, terus masternya gitu dengan bermain drum, nggak pernah berhenti sampai di situ. Dan di akhir kalimat yang membuat saya bagi saya itu pancing ya, itu di situ saya tahu bahwa ada perbedaan antara dua kata ini, becoming the best in the world and becoming the best for the world. Itu dua yang berbeda. Nah, terinspirasi dari ini sebenarnya, saya nonton ini setelah ikut PPMB waktu itu. Ingat nggak Bu Santi, kita ada podcastnya Muki waktu itu tentang hadir untuk siswa. Bahwa ini mohon maaf kalau saya salah menyampaikan bahwa sebenarnya yang dibutuhkan murid itu bukan guru yang pintar-pintar amat gitu. Ya kita butuh guru pintar untuk bisa kasih kita informasi banyak dan asupan otak gitu ya. Tapi yang dibutuhkan sesungguhnya adalah guru yang ada, yang hadir sepenuhnya untuk siswa gitu. Bisa dengan jadi partner diskusi atau berusaha seperti Mr. Jensen ini gitu. Nah, di buku lain yang saya baca itu Najila Shihab, dia menyebutkan beberapa nama pemuda. Kalau ini Clint Fulfer yang berhasil dirubah gitu ya hidupnya, atau bagaimana dia memandang dirinya oleh si Mr. Jensen ini. Itu ada anak-anak lain, anak muda yang juga melakukan sesuatu untuk dunianya, becoming the best for the world. Ada Malala ya, tahu ya. Kemudian ada sekelompok anak di salah satu sekolah di Amerika yang saat itu adalah korban penembakan. Nah, beberapa anak yang sangat tergerak oleh insiden itu, mereka akhirnya bikin satu movement safe school for all of us gitu. Yang begitu gitu. So they do things karena apa yang terjadi oleh lingkungannya, berusaha untuk menjadi yang terbaik bagi siapapun gitu. Nah, sebelum saya ke budaya positif,
jadi berefleksi ya dari cuplikan-cuplikan itu bagaimana Mr. Jensen dealing with the students gitu. Terus satu contoh dari si Najila Shihab tentang bagaimana kita bisa mendampingi anak muda sehingga dia bisa berperan di masyarakatnya. Kemudian saya jadi refleksi, sebenarnya selama ini saya mengajar membawa reaksi gitu ya, kalau Pak Cip bilangnya membawa indikator ke kelas, itu sebenarnya tujuannya apa? Ini saya sarikan nih beberapa pertanyaan. Kalau dari kelas saya salah satunya nanya, identify and define the causal relationship of the two causes ketika membahas argumentative text misalnya. Atau ini ada pertanyaan, saya ingat ini ditanyakan oleh Ibu Desi waktu dengan proyeknya ya Bu ya, teman-teman. Bagaimana penerapan AMDAL dapat berpengaruh terhadap pelestarian lingkungan? Atau ini fisika, partikel berputar, berapakah kelajuan linear partikel tersebut? Partikel bergerak dihitung, kelajuannya bagaimana gitu ya? Nah, sebenarnya apa sih tujuan belajar kita? Do we stop in filling the students' knowledge, or should we move beyond that? Kayaknya yang kedua ya. Nah, ini saya melihat ini. Jadi di buku kuningnya Ki Hajar Dewantoro, ini halaman 4 gitu. Jadi itu beliau ketika membahas tentang Merdeka Belajar, sesuatu yang sekarang ini sedang kita implementasikan di sekolah, itu dia mengatakan bahwa sebenarnya menciptakan siswa merdeka itu berat. Beratlah kemerdekaan itu. Ini bahasa aslinya. Bukan hanya tidak terperintah saja, akan tetapi harus juga dapat menegakkan dirinya, mengatur peri kehidupannya dengan tertib, dan dalam hal ini termasuklah juga mengatur tertibnya perhubungan dengan kemerdekaan orang lain. Kalau dibahasakan dengan bahasa yang sederhana, bahasa saya, maka sebenarnya cita pendidikan adalah mencetak peserta didik yang satu. Dia lepas dari perintah dan kendali orang lain. Karena nanti kita akan temukan itu di salah satu teori motivasi ya, namanya choice theory by William Glasser. Itu disebutkan bahwa tidak ada manusia satu pun di muka bumi ini yang mau dikendalikan oleh orang lain. They want to have the authority of control themselves. Kemudian yang kedua adalah mampu mengendalikan dan mengatur perilakunya dengan bertanggung jawab. Jadi nggak cuma minta kemerdekaan untuk memutuskan atau memilih, tapi mampu mengendalikan dan mengatur perilakunya dengan bertanggung jawab. Dia tahu bagaimana mengendalikan dirinya. Kalau mampu mengendalikan dirinya, artinya dia memiliki kemampuan untuk menghormati kemerdekaan orang lain. Jangan sampai kayak Belanda ya. Belanda punya keinginan baik nih untuk memenuhi kebutuhan masyarakat ya kan. Akhirnya dia eksplor kemana-mana, cari rempah-rempah, ketemu Indonesia gitu. Kan itu karena baik ya, baik sebenarnya. Cuma dia lupa bagaimana dia harus menghormati kemerdekaan orang lain yang juga ingin bebas gitu, atau berdaya. Dan yang ketiga, yang berikutnya adalah yang terakhir, peserta didik yang merdeka itu adalah peserta didik yang siap berdaya. Dia memiliki daya dan memiliki komitmen atau fokus untuk menciptakan kebahagiaan untuk semua. Kalau bahasanya Pak Max itu menjadi berkat untuk sebanyak-banyaknya orang. Nah, cita besar ini butuh aksi. Ini kaitannya dengan budaya positif gitu ya. Kalau kita kaitkan dengan kurikulum merdeka, sebenarnya pada konteks saat ini, visi seorang guru itu harus menjadi pamong itu memfasilitasi anak gitu. Jadi dia berusaha untuk dekat bukan sebagai teman ya, tapi dekat untuk lebih tahu sebenarnya butuhnya apa. Jadi kita bisa lebih facilitating their needs for the sake of their development. Nah, ini pamong dan fokus geraknya jadi berfokus pada menanyakan karakter peserta didik yang sesuai dengan 6 profil pelajar Pancasila. Yang seperti ini. Kalau tadi Bu Santi bilangnya sudah sesuai sama visi sekolah kita ya Bu ya, jadi sekolah Indonesia sejati. Beriman dan bertakwa, mandiri, kreatif, bernalar kritis, inovatif, dan berkebinekaan global. Nah,
Nah, untuk tujuan itu apa yang butuh diremajakan? Kenapa kita butuh budaya positif? Yaitu tadi, sebenarnya karena ini mendisiplinkan dengan hati. Disiplin positif itu artinya kita berusaha memunculkan kendali diri dari diri anak itu sendiri. They do things, they follow the rules or regulations, atau mereka behave baik, itu bukan karena mereka takut punishment atau mereka ingin certificate, reward, pengakuan dari orang lain, tapi karena mereka punya nilai sendiri, punya cita-cita sendiri bahwa saya ingin menjadi pribadi yang A, B, C. Saya mau jadi yang jujur, bisa diandalkan, tahu prioritas. Maka ketika saya ingin mencapai ini, saya tahu nih bahwa saya harus datang ke class on time gitu misalnya. Because I want to be a reliable person. Mereka tahunya dia melakukan itu karena itu, bukan karena nanti aku dapat semangat level 2 karena telah belum itu. Oke. Jadi ini dasar bergeraknya kita adalah choice theory ini by William Glasser. Yang ini tadi yang pertama sudah saya sampaikan bahwa semua manusia termasuk siswa itu memiliki kekuatan untuk mengendalikan dirinya sendiri dan sangat sedikit kekuatan untuk mengendalikan orang lain. Betapapun keras kita, kalau nggak dari dalam ya susah gitu. Kemudian yang berikutnya adalah we are all driven by 5 genetic needs. Ada 5 kebutuhan dasar yang seorang manusia. Siswa punya, guru punya. Ada fun, freedom, power, belonging, survival. Dan ini yang kemudian mempengaruhi bagaimana kita bertindak atau memutuskan sesuatu. Untuk survival, itu ya kebutuhan kita biologis ya, tentang kesehatan, makan, minum, sehat, tempat tinggal, shelter, nutrisi, reproduksi, safety, security, free from bullying is sebenarnya basic needs kita. Kemudian love and belonging, menjadi bagian dari suatu kelompok, bisa berinteraksi dengan yang lain, tidak melulu sendirian gitu, diapresiasi, itu love and belonging. Power, kebutuhan untuk mencapai sesuatu, dikenal, diakui, merasa punya kontribusi bagi kelompoknya, itu juga kebutuhan. Jadi kalau ada anak yang misalnya di kelas 1 karena waktu itu mungkin individual class gitu ya, itu mungkin karena kebutuhan berinteraksinya nggak terpenuhi gitu ya. Jadi dia nggak bisa on atau full maksimal menunjukkan kapasitas dirinya. Feel worthwhile, berharga gitu, kebutuhan untuk membuat perubahan dan percaya diri, itu kebutuhan juga. Kemudian freedom, punya pilihan, merdeka memilih. Kayaknya kita sudah mulai memberikan kemerdekaan itu ya, memenuhi kebutuhan itu dengan memberikan mereka kemerdekaan untuk apa nih? How will you demonstrate your competence? Ada caranya, mau bikin video, mau ya kan, mau presentasi atau apa itu kita sedang berusaha untuk memenuhi kebutuhan mereka yang freedom ini. Fun, pleasure, play, humor, relaxation, inspired learning. Makanya kita butuh punya warm up sebentar di depan atau setiap berapa menit sekali kita break dulu dengan ngobrol santai gitu dengan anak-anak agar mereka juga merasa nyaman di kelas sehingga lebih bisa maksimal mengeluarkan pendapat dan lain-lain kalau di pelajaran bahasa ya, penting. Nah, jadi terakhir dari saya, ini ada satu kasus yang mungkin kita sering alami.
Tadinya anak ini sedang di pelajaran bahasa Inggris, namanya Fajar. Dia males-malesan, tampak tertidur di kelasnya. Ketika gurunya tahu, gurunya langsung bilang, coba kamu maju ke depan, jawab pertanyaan sekian. Fajar akhirnya bangun, males-malesan ke depan, dan dia ya udah nggak bisa jawab. Begitu balik gurunya bilang, kamu gimana sih kayak gini melulu? Saya kan udah berusaha melakukan peran saya, kamu dong gantian. Kan ini kerjasama, gitu. Nah, di antara hal yang waktu itu didiskusikan dengan teman-teman lain sama CGP adalah ini sebenarnya kebutuhan apa ya yang tidak terpenuhi dari si Fajar ini, gitu. Di antara hasil analisis kami adalah tetap lagi landasan berpikirnya individu berperilaku karena alasannya, ada alasannya, ada motivasinya. Kalau ada gejala muncul itu artinya ada kebutuhan yang tidak terpenuhi, gitu. Nah, waktu itu hasil diskusi kami begini. Jadi kemungkinan kebutuhan Fajar yang tidak terpenuhi adalah rasa sayang dan ingin diterima. Tidak ada interaksi atau kerjasama yang dilakukan saat pelajaran karena di bangku, gitu. Kesenangan, gak ada funnya, bosan karena dilakukan searah, gurunya menjelaskan. Kemudian kebebasan, bosan karena pelajaran tidak menantang dan memberikan makna baru baginya. Otak kan gak akan bisa memproses kalau gak ada makna. We have to answer the why. Kemudian yang berikutnya adalah kepuasan. Kepuasaan, dia tidak memiliki pilihan cara dalam mendemonstrasikan penguasaannya. Jadi cuma satu, do it, you can answer, then you are considered as able to perform the expected competence. Begitu. Nah, ini nanti materi lebih lanjut akan disampaikan oleh Pak Faris ya. Pak Faris berikutnya silakan. Terima kasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kesempatannya Bapak dan para Bapak Ibu guru sekalian. Izin saya menyampaikan apa yang ingin saya dapatkan setelah saya belajar di modul 1 tentang budaya positif. Nah, di budaya positif ini ada beberapa unsur yang dijelaskan, di antaranya tadi tentang disiplin diri yang sudah dijelaskan oleh Bu Alfa. Nah, saya di sini kebetulan kebagian pada materi keyakinan kelas. Nah, izin ya Bapak Ibu untuk menyampaikan mungkin yang saya sampaikan Bapak Ibu sudah pernah alami. Saya yakin Bapak Ibu di sini lebih berpengalaman. Seperti itu. Nah, untuk di budaya positif ini ada beberapa yang bisa kita pelajari. Nah, yang pertama saya ingin memberikan pertanyaan pemantik kepada Bapak Ibu sekalian terkait tentang budaya positif. Nah, yang pertama itu apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Nah, tolong disimpan baik-baik. Nanti kita akan belajar bersama. Akan lebih baiknya jika Bapak Ibu bergabung dalam program PJP Angkatan. Bapak Ibu akan belajar secara langsung dan Bapak Ibu akan membedakan mana hukuman dan mana konsekuensi seperti itu. Nah, yang kedua,
Yang kedua juga pemberian pengumuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplinan anak atau disiplin anak. Nah, kira-kira dalam hati Bapak Ibu sebagai pengajar itu bisa sesuai tepat sasaran. Cukup disimpan dalam hati. Jika Bapak Ibu ingin tahu jawabannya, mari bergabung CGP 9. Iya, karena jujur Bapak Ibu untuk jawaban seperti ini saya dapatkan pada saat saya belajar di modul 1.2, 1.3 dan 1.4. Itu komplit sekali. Ternyata pemberian konsekuensi yang merujuk kepada fisik itu bisa bersifat sebuah hukuman. Namun tentatif artinya seperti ini. Saya mengajar olahraga kebetulan. Nah, contohnya ini, ada beberapa anak yang terlambat datang ke lapangan. Kenapa? Satu, kita dengarkan dulu alasannya kenapa. Saya disuruh opera Pak. It's okay, berarti alasan kita terima dan anak itu tidak akan mendapatkan konsekuensi. Tapi kalau misalkan saya ganti sepatu Pak, saya ini berarti ada masalah di situ. Masalahnya anak ini tidak memiliki kedisiplinan waktu yang baik. Nah, kalau memang dia itu harusnya datang ke lapangan itu jam 7.30 pas, ternyata dia datang jam 7.35, itu ada keterlambatan 5 menit. Kita tanyakan dulu. Ternyata masalahnya adalah saya harus cari sepatu dulu Pak, saya harus menggunakan sepatu dulu. Sedangkan teman yang lain itu tidak terlambat. Nah, berarti yang bermasalah hanya ini. Dan itu diperbolehkan kita memberikan konsekuensi yang mendukung tentang kesehatan atau kebugaran jasmaninya, karena relate dengan pembelajaran ijaz. Contoh, karena dia itu jalannya berat, disuruh jalan cepat 100 meter. Nah, itu masih relate. Yang nggak relate itu ketika Bapak Ibu ngajar di kelas dan anak didik Bapak Ibu diberikan konsekuensi yang mengarah ke arah ke fisik. Contohnya, kamu nggak ngerjain PR. Kenapa? Karena lupa Pak ini. Yaudah push up. Nah, itu arahnya ke hukuman dan punishment. Nah, lebih penasaran untuk dalamnya lagi? Ya. Boleh bergabung Bapak Ibu. Nah, selanjutnya ternyata masih didukung ya Bapak Ibu. Nah, yang ketiga, poin ketiga ini juga akan menjadi tricky Bapak Ibu. Karena perubahan diri itu ada beberapa macam, ekstrinsik, intrinsik, ya. Pertanyaannya adalah memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Kira-kira menurut Bapak Ibu setuju nggak dengan pemahaman tersebut? Setuju. Nah, berkaitan dengan gimana? Enggak, kalau ini kita tahu. Kalau ini akan saya jelaskan. Jadi berkaitan tentang memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar. Itu kaitannya adalah dengan keyakinan kelas Bapak Ibu. Nah, keyakinan kelas ini ada kaitannya. Kita ambil contoh seperti yang pertama, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus ada keyakinan kelas? Nah, yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Jadi kira-kira analisa atau jawaban Bapak Ibu apa? Bisa diambil contoh ini satu. Nah, Bu Krisanti, biar aman. Itu dari tujuan untuk menggunakan helm. Biar nggak ditilang Pak. Ya. Biar nggak ditilang. Nah, itu
Itu motivasi ekstrinsik itu. Jadi biar tidak ditilang oleh pihak berwajib seperti itu. Kan di sini nggak pernah pakai helm, nggak ada polisi. Iya, saya ngomongin soal saya. Nah, motivasi intrinsik kira-kira apa Ibu, Bapak Ibu, untuk menjadikan ini sebuah keyakinan kelas? Saya merasa aman dari kecelakaan yang ada. Nah, keyakinan kelasnya di sini adalah untuk keselamatan, seperti itu. Jadi Bapak Ibu harus bisa membedakan antara peraturan kelas dan juga keyakinan. Orang itu yakin kalau udah pakai helm udah ngerasa aman, gitu ya. Aman dari pihak berwajib, aman dari kecelakaan, seperti itu. Nah, yang kedua hampir sama kasusnya dengan yang pertama. Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak pada saat COVID itu berlangsung? Menghindari Nah, itu tujuannya ya Bu. Tujuan dan aturannya seperti ini. Keyakinan kelasnya adalah untuk kesehatan dan keselamatan, gitu. Nah, yang ketiga itu mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelajaran atau bekerja. Betul Ibu. Itu faktor ekstrinsik yang harus dipikirkan. Gitu. Jadi memang ini untuk keyakinan kelasnya, ini adalah untuk kedisiplinan dan tanggung jawab. Jadi kita tanggung jawab karena kita sudah digaji, tanggung jawab kita, maka dari itu kita harus tepat waktu, seperti itu. Nah, lanjut. Itu malah kebanyakan dia tidak aktif, banyak orang yang tidak sabar. Tidak sabaran, gimana? Maksudnya jam 7 dia sudah 7 sudah datang. Urus Tidak sabar, tidak sabar. Oke, selanjutnya Bapak Ibu, di sini ini alasan dari pertanyaan tadi, 3 pertanyaan. Mengapa tidak peraturan saja atau mengapa harus keyakinan kelas? Jadi untuk mendukung motivasi intrinsik itu kembali ke nilai-nilai atau keyakinan seorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi kalau orang itu kadang gini ya, saya berbicara dalam keyakinan saya. Aturannya kalau nggak sholat itu sebenarnya nggak ada, tapi haram. Tapi karena keyakinan saya itu berdosa, maka dari itu saya lakukan sholat seperti itu. Nah, selanjutnya lagi itu datang dari intrinsik, tidak harus dipaksa oleh orang lain dan tidak diberi iming-iming oleh orang lain. Jadi kita berbisnisnya dengan Sang Pencipta kita, seperti itu. Itu dalam keyakinan. Nah, bagaimana cara Bapak Ibu menerapkan keyakinan ini dalam sebuah pembelajaran? Bapak Ibu harus punya apa yang namanya ya? Punya keyakinan bahwa Bapak Ibu itu bisa meyakinkan anak-anak untuk dapat berperilaku dan berbudaya positif. Nah, di sini ada lagi yang merupakan keyakinan kelas. Kira-kira di sini datang tepat waktu mengucapkan salam itu sebuah kesepakatan kelas atau aturan kelas atau keyakinan kelas? Kesepakatan. Karena datang dari dua pihak, dari guru dan juga murid. Beda dengan murid yang datang ke kelas tiba-tiba karena kotor langsung dibersihkan. Karena keyakinan dia ketika dia belajar itu nyaman ketika ruangannya bersih. Jadi datang dari diri sendiri seperti itu. Nah, menjaga kebersihan itu tadi yang sudah saya jelaskan. Berdoa sebelum dan sesudah. Nah, ini berkaitan tentang keyakinan atau beragama tadi. Jadi keyakinan kita ketika melakukan sesuatu itu harus berdoa. Selesai juga diusahakan berdoa agar bisa meningkatkan rasa syukur kita kepada yang lebih. Itu keyakinan. Jadi tanpa harus disuruh kita sudah melakukan itu. Kalau kita menjalankan keyakinan dengan baik. Nah,
yang selanjutnya di kesepakatan kelas, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Artinya di sini tidak ada yang mendiskriminasi. Karena teman-teman jadi guru memberikan tugas tanpa harus memikirkan beban belajar siswa. Nah, itu mendiskriminasi. Jadi kita harus saling bisa memikirkan satu sama lain. Artinya kira-kira kalau misalkan kita memberikan tugas kepada anak ini, itu akan membebankan anak enggak? Contoh nih, misalkan saya di pelajaran penjas pada materi senam ritmik atau aerobik, saya memberikan tugas kepada anak-anak itu membuat video pembelajaran. Sedangkan saya sendiri nggak bisa ngedit video, nggak bisa merekam video dengan baik. Tapi tuntutan ke anak-anak itu harus menghasilkan video yang bagus dan juga dapat dinikmati oleh orang lain. Itu sebuah diskriminasi menurut saya. Kenapa? Untuk kita memberikan tugas kepada anak-anak, kita harus bisa merasakan terlebih dahulu. Agar apa? Ketika anak itu mengalami kesulitan pada saat mengerjakan sebuah video, kita sebagai solusi mereka, kita sebagai fasilitator mereka, kita dapat memberikan solusi ketika mereka itu, Pak ini gimana ya Pak, gimana Pak ya, Pak ini kurang ini gimana Pak ya. Kita bisa menjadi solusi bagi mereka, bukan Pak ini gimana, coba cari di YouTube aja, di situ banyak. Nah itu diskriminasi Bapak Ibu, tidak saling menyayangi tapi saling memojokkan. Selanjutnya, untung nggak bikin video ya Bu. Next, selanjutnya itu kami murid yang semangat belajar. Nah ini bisa dilihat dari mana Bapak Ibu. Nah ketika ya ini balik lagi dengan contoh yang saya ajarkan. Misalkan mereka seperti materi senam lantai yang Bu Santi lihat kemarin, dengan kondisi fisik badan yang gede, anak-anak masih mau melakukan, padahal ketakutannya itu tinggi. Nah, disitulah tantangan kita, bagaimana cara kita meyakinkan anak agar anak itu dapat melakukan seperti itu dan menunjukkan rasa semangatnya. Tentunya dengan bimbingan atau guidance kita, jangan ditinggalkan. Ayo, gitu. Next, selanjutnya kami murid yang peduli dengan teman-teman. Ini bisa kita contohkan di kelas 11 Bapak Ibu. Di kelas 11 itu ada satu murid yang disabilitas dan teman-temannya saling peduli untuk saling menolong. Contoh pada saat kemarin penilaian undering, murid tersebut mengalami kesulitan, kita mengalihkan penilaian tersebut bukan undering tapi passing dengan teman. Nah, itu jadi sangat peduli satu sama lain. Nah, berkaitan dengan waktu yang dibatasi seperti itu, ada pertanyaan-pertanyaan atau peraturan di sini yang ingin saya tanyakan kepada Bapak Ibu setelah saya jelaskan sedikit penjelasan dari saya. Yang pertama itu adalah selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya apa Bapak Ibu? Tertib. Oke, disiplin. Nah yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya kira-kira apa? Saling menghargai dan kenyamanan. Nah yang ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin. Bukan takut dipotong. Next, dilarang melakukan kekerasan, saling menyayangi dan dihargai. Selanjutnya itu dilarang menggunakan narkoba. Kesehatan. Nah, menghargai tubuh juga. Bergantian atau menunggu giliran, saling menghormati dan menghargai. Jangan berlari di kelas atau di koridor. Dapat MSR.
kalau di sini. Nah, itu kira-kira seperti itu ya Bapak Ibu untuk keyakinan kelasnya. Nah, untuk materi selanjutnya terkait tentang segitiga restitusi itu sangat menarik sekali, akan disampaikan oleh Pak Nurman. Ya, silakan Pak Nurman dilanjutkan. Bapak Ibu, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya di sini. Saya akan sedikit menyampaikan berbagi tentang pembekalan ya dari modul 1 dari program Bekal Penggerak. Mudah-mudahan bekal ini akan bermanfaat untuk kita selaku tenaga pendidik di sekolah. Oke, Bapak Ibu. Untuk sharingnya itu terkait dengan 5 posisi kontrol ya. Kita akan langsung ke apa namanya? Latar belakang masalah, bahwasanya memang tujuan dari guru dan orang tua ya ini jelas tentunya sama ya, yaitu menuntun anak dalam mencapai keselamatan dan kebahagiaan ya. Kalau anak dapat mencapai cita-citanya itu ya salah satu dari kesamaan cita-cita dari guru maupun orang tua. Kemudian dalam prosesnya di sekolah maupun di rumah, tentunya hal yang menjadi harapan kedua belah pihak ini tentunya tidak ada yang tidak sesuai ya, ada yang tidak sejalan. Nah, ketidaksejalannya ini dapat dilihat dari mungkin pelanggaran-pelanggaran yang ada di sekolah. Nah, sebagai guru di sekolah tentunya kita harus memiliki skill dalam menyelesaikan bagaimana kita menangani atau menyelesaikan masalah yang terkait dengan pelanggaran siswa. Nah, di sini kita akan menyimak 5 posisi kontrol guru terhadap kasus atau pelanggaran terhadap siswa. Kita simak sama-sama. Nih, yang pertama posisi penghukum. Ya, ada anak siswa yang terlambat. Sini kamu. Lambat. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum ya Bu, Bapak Ibu. Yang kedua, membuat merasa bersalah siswa. Nah, ini pertanyaan itu.
Maaf Bu. Duh Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jatuh kalau ibu sudah tidak kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Oke, yang ketiga Posisi sebagai membuat rasa bersalah, berbicara dengan nada tenang. posisi sebagai teman. Bagaimana? Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Ya, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang orangnya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa Kamu ini ada-ada saja. Tempat sosial monitor ya, monitor. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Yang terakhir, manajer. Posisi manajer. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang
kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Oke, Bapak Ibu. Kalau dilihat dari 5 posisi kontrol yang kita saksikan barusan, kira-kira di posisi mana untuk mayoritas yang sudah kita lakukan, Bapak Ibu? Pemantau ya. Oke, pemantau. Jadi dalam idealnya sih di posisi manajer ya, di mana yang sudah disampaikan Pak Faris, bagaimana dalam penyelesaian masalah itu kita melibatkan siswa ya, di mana penyelesaian itu berasal dari dalam diri mereka ya, faktornya intrinsik, sehingga proses penyelesaian itu memang benar-benar atas dasar kerelaan dan penuh tanggung jawab kalau dari mereka itu. Oke, nah jadi ini ada pembagiannya ya. Untuk posisi penghukum, merasa bersalah, kemudian teman, pemantau dan manajer, ini yang bagian ini saja yang akan kita soroti. Ini kalau kita melakukan dalam posisi penghukum, hasilnya ini siswa bisa memberontak, Bapak Ibu, memberontak, menyalahkan orang lain, bahkan berbohong. Jika dalam posisi membuat merasa bersalah, hasilnya ini anak menyembunyikan atau menyangkal, bahkan dia berbohong juga, ya Bapak Ibu. Kemudian untuk di posisi teman, mereka akan ketergantungan bisa memilah-milah kalau bersama ibu itu begini, nggak apa-apa, kalau ini begini, kalau saya itu nggak lah, karena yang ditulis bahwa ini ya bisa juga kemungkinan itu ada kalau kita melakukan di posisi teman. Pemantau, mereka akan menyesuaikan diri bila diawasi. Makanya dalam refleksi kemarin itu atas dasar kesadaran atau karena konsekuensi. Ada juga yang takut karena konsekuensi, dan ada juga yang memang sadar. Yang terakhir, kalau di posisi manajer itu hasilnya itu akan menguatkan pribadi mereka. Oke, next. Oke, ini sudah. Oke, Bapak Ibu, yang terakhir waktu tinggal 5 menit. Segitiga restitusi. Restitusi itu apa? Nah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi siswa atau murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, Bapak Ibu ya. Jadi dalam menyelesaikan masalah kita juga dibekali skill dalam mengelola penyelesaian masalah itu menggunakan restitusi. Nah, lanjut. Nah, 9 ciri restitusi yaitu ini bukan menembus kesalahan tetapi untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, kemudian tawaran ya, tawaran bukan paksaan, bukan kita membus siswa jika mereka melakukan pelanggaran. Restitusi untuk menuntut melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan tersebut. Nah, tadi yang sudah dikupas oleh Bu Alfa, 5 kebutuhan dasar ya. Kalau dia pernah ya, kalau siswa itu mencuri waktu untuk makan ya, karena memang kebutuhan dasar mereka lapar ya, jadi ya itu alasan mereka untuk melakukan hal tersebut. Berfokus dari pada karakter bukan tindakan, fokus pada solusi dan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Nah, langsung Bapak Ibu, segitiga restitusi itu ada 3 ya yang pernah saya sampaikan dulu di sebelum liburan. Yang pertama, validasi kebutuhan, kemudian menstabilkan identitas, yang terakhir menanyakan keyakinan. Nah, validasi kebutuhan ini ada ciri khas ya dalam guru menyampaikan pertanyaan. Yang pertama, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu kan. Kemudian ada cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Kemudian untuk menstabilkan identitas, kalau misalkan sesuatu ada yang salah, ya setiap orang ini pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi mereka biar nggak terlalu merasa bersalah banget gitu. Jadi kita menstabilkan mereka. Ataupun bisa, kamu bukan satu-satunya yang melakukan ini. Bahkan saya dulu pernah melakukan ini ya. Nah, dia merasa nggak dia terkucilkan. Kemudian baru yang step terakhir menanyakan keyakinan. Nah, sekarang nilai-nilai apa yang telah kita
Kemudian apa yang kamu inginkan? Kamu tuh ingin menjadi orang seperti apa sih sebenarnya? Kita tanyakan kepada mereka agar jawaban itu berasal dari mereka, bukan dari kita. Nah, ini aksi nyata yang pernah saya lakukan dalam menerapkan segitiga retribusi. Ya mungkin banyak kekurangan, tapi mohon disimak Bapak Ibu nanti ada door prize-nya. Saya akan menanyakan mana yang validasi kebutuhan, mana yang sesuai identitas, dan menanyakan keyakinan. Karena sesi terakhir. Ya. Oke, langsung saja. Nah, ya. Selamat pagi, Mbak Lia. Nah, ya, berkata kasar ya. Mbak Lia sudah tahu kenapa dari sini. Ya. Itu bisa diceritakan Mbak Lia tadi kenapa melakukan seperti itu. Bisa diceritakan. Menurut saya Pak, itu karena terbawa dari kontrol emosi sih Pak, jadi ya nggak bisa kontrol, akhirnya kolaps dan nggak bisa. Kadang saya juga kalau misalkan lagi keadaan hatinya suasana itu terkadang memang bawaannya emosi juga ya. Saya juga ingin ngomong seperti itu. Kemudian sebenarnya maksud saya apa itu? Di rumah sih nggak pernah ya Pak, karena Karena sering lingkungannya sering berkata kasar jadi ngikut itu. Rasanya seperti apa saat berbicara seperti itu? kalau dari yang pribadi lebih jadi kayak lebih legowo habis ngomong Kasar dulu. Jadi kita bisa lihat bisa mengevaluasi dalam refleksi tentang pelakuan apa atau kata-kata kita yang kita lakukan dalam teman itu terkadang memang kita nggak pedulikan. Yang penting kitanya udah plong gitu ya. Terus maunya gimana? Kalau dijelaskan kembali, kalau sekiranya kamu yang ngomong kasar, ngomong nggak masuk, itu sebenarnya bagaimana? Kalau menurut Mbak Aulia? sebenarnya nggak baik ya Pak untuk keseharian, apalagi untuk diri sendiri dan agama saya juga diajarin kayak jangan kasar kayak gitu, apalagi wanita lebih baik diam. Cuman yang pertama lagi dan lagi faktor lingkungan sama yang lebih mendukung saya pribadi saya bentuk diri kayak gitu. Jadi ya, saya nggak bersama kita dan Mbak Aulia sih. Memang terkadang memang lingkungan itu nggak apa. Saya juga dulu sama di lingkungan itu banyak yang kata-kata seperti kemudian tambahnya ya awal-awalnya saya ngikut juga cari dan seperti sekarang tentunya kemarin menyampaikan bagaimana sih kalau bersama ya kata-kata yang keluar gimana kemarin? Kurang ajar. Oh kurang ajar ya, kurang ajar yang berbeda ya. Ya kurang ajar apa ya? Yang ini sih, untuk saya nggak lebih dari kata-kata yang berbeda itu termasuk ada yang mau misalnya bersama dengan sampah yang lebih daripada itu kan, gitu ya. Oke, karena masih panjang Bapak Ibu. Panjang ya. Nanti akhirnya di tahap akhir menanyakan keyakinan. Nah, Bapak Ibu karena waktunya sudah habis, ada 3 Bapak Ibu ya. Kira-kira Bapak Ibu mohon di ini yang di mana kalimat yang menunjukkan menstabilkan identitas. Kata-kata di video ini kata-kata saya mana yang menunjukkan menstabilkan identitas? Tanya dulu. Apa? Karena lagi yang
Sudah lega. Sudah lega. Ya, boleh lah ya Bu. Boleh. Yang terakhir, di mana kata-kata si Aulia dia sadar bahwasanya itu memang salah. Itu gimana? Kalimat apa? Ya dari saya agama saya ingat agama saya. Oke, nanti ya. Agama saya. Oke, Bapak Ibu, oke, ulang untuk ya semua. Yang mudah-mudahan yang kita dapatkan tadi bisa menjadi tambahan skill dalam peran kita sebagai guru terhadap anak-anak. Ya, Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat. Cukup sekian sosialisasi dari kami. Kurang lebih mohon maaf. Kita tutup dengan berdoa. Doa selesai. Oke, Bapak Ibu, dulu apa yang